Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Sungguh suatu sukacita yang besar kalau kita masih dapat berkumpul di tempat ini, dan bagi saudara-saudari yang ada di rumah, sungguh suatu sukacita kalau masih dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah Raya Pentakosta pada hari ini. Sebelum ibadah hari ini dimulai, mari kita semua mengambil saat teduh. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas hidup untuk memuji, memuliakan namanya, menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Kita percaya di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan kita percaya Roh Kudus hadir saat ini, memenuhi setiap kita, memberikan urapannya kepada kita, membukakan rahasia firman kebenaran kepada setiap umatnya. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus, Engkau manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti
Jemaat yang kekasih, mari kita mentabiskan akan ibadah kita. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, Allah yang berkasih karunia dalam kehidupan kami, Allah yang menyertai dan menuntun setiap langkah kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami tahu dan kami meyakini itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini lagi kami bersyukur oleh karena Engkau membawa kami untuk boleh diberikan kesempatan memiliki keintiman dengan Tuhan melalui ibadah yang ada. Kami berdoa, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, kuduskan setiap kehendak kami, sehingga biarlah Tuhan boleh menaklukkan semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Dan biarlah dalam ibadah ini tidak ada seorang pun yang mencuri kemuliaan Tuhan, tapi biarlah segala pengagungan hanya kami kembalikan kepada Tuhan sendiri. Dan kami menantikan lawatan Tuhan untuk boleh melawat kami, sehingga baik jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah masing-masing, bahkan kami yang hadir di sini, kami boleh mengalami akan firman Allah itu sendiri, yang boleh sungguh lagi membawa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan setiap pujian yang kami naikkan, itu boleh sungguh menyatu dengan hidup kami, dan itu membawa kami mempersembahkan hidup kami lebih lagi kepada Tuhan. Totalitas ibadah ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah jadi dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, dan saat ini saya akan membacakan nats mimbing kita yang diambil dari Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita semua tahu penolong itu siapa? Penolong itu adalah Roh Kudus. Mari kita angkat sebuah pujian sukacita anggur baru. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Mari berikan sukacita, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Kita dibebaskan dari segala belenggu dosa. Pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Anggur baru tercurah,
bercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru bercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Kita percaya kalau Roh Kudus turun ke atas kita akan menerima kuasa. Kita nyanyikan sebuah pujian, Ku diberi kuasa. Semua bertepuk tangan, kita bersorak-sorai bagi Dia, Tuhan kita. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai
Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Semua masih bersukacita? Amin. Ya, hari ini kita bersukacita kalau kita masih bisa diberikan nafas hidup, kesehatan untuk dapat beribadah bersama-sama. Dan mari kita tundukkan hati kita akan memohon Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur karena Ia rela turun ke dalam dunia.
wujudnya dari Tuhan menjadi manusia. Ia menderita, ia mengangkat semua penderitaan kita, ia menanggung semua penderitaan kita. Dan oleh karena penderitaannya di atas kayu salib, kita menerima penebusan, kita menerima kemenangan, dan kita menerima pembebasan dari dosa. Kita akui bahwa Ia adalah juru selamat kita. Kita akui Dia adalah Tuhan bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saat kita mengalami pencobaan dan badai hidup, kita tahu Dia bersama-sama dengan kita. Kita tahu kalau kita tidak perlu khawatir. Jangan takut dan jangan gentar. Karena kita tahu kepada siapa kita bersandar. Karena kita tahu janjinya adalah seperti fajar di pagi hari yang tidak akan pernah terlambat bersinar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tahu ku tak akan pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendong. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sebab ku tahu ku tak akan pernah sendirian. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku.
mengerti maksud Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Tidak hanya mengerti, tapi biarlah di dalam pimpinan dan kebergantungan pada Roh Kudus. Kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Hingga di dalam hidup kami boleh membawa kemuliaan Tuhan, membawa keagungan Tuhan, membawa karakter Kristus dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu biarlah semua kami yang menyaksikan akan ibadah ini, baik dari rumah kami masing-masing, atau kami hadir secara langsung di dalam gedung ini, biarlah kami boleh sungguh lagi mengerti, memahami, bahkan sungguh firman Tuhan menguasai seluruh hidup kami. Sehingga tidak ada satupun yang dilewatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam jemaat Tuhan yang kekasih, silakan duduk kembali. Yang di rumah shalom, yang di sini shalom. Puji nama Tuhan, tanggal 21 Mei kemarin kita boleh merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan tanggal 24 ini membawa kita untuk boleh sungguh lagi merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Dan mari kita baca bagian firman Tuhan kita. Hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang di rumah, kalau belum ada Alkitab di sampingnya, silakan cepat ambil masuk kamar dan ambil Alkitabnya. Saya menunggu. Yang di sini, siapkan kitab sucinya, iPhone sucinya, dan juga iPad sucinya. Sudah siap? Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Judulnya Yesus terangkat ke sorga. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tema kita hari ini adalah kuasa Pentakosta. Tema ini diambil daripada ayat yang ke-8, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika Roh Kudus turun, orang percaya menerima kuasa. Dan kuasa itu berkaitan dengan kesaksian. Karena di situ kuasa dikaitkan dengan bersaksi. Maka Pentakosta sebenarnya tidak lepas daripada murid-murid dipersiapkan untuk menjadi saksi Tuhan. Artinya menjadi penginjil, menjadi utusan Injil untuk menyampaikan Injil Tuhan. Jadi Pentakosta bukan hanya bicara tentang karunia, bahasa. Tetapi Pentakosta intinya adalah murid-murid dipersiapkan untuk memberitakan Injil. Karena kita memahami bahwa Pentakosta dalam perjanjian lama itu berbicara tentang dua hal dalam perayaannya. Yang pertama adalah perayaan tentang panen pertama daripada hasil itu. Dan di sana mereka hasil ladang mereka, dan di sana mereka bersuka cita di hadapan Tuhan. Bahkan mereka membuat daripada hasil panen itu adalah roti bundaran, dan roti bundaran itu dipersembahkan kepada bait Allah sebagai sebuah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah hari Pentakosta adalah perayaan turunnya 2 loh batu yang diterima oleh Musa. Dan 2 loh batu itu berbicara tentang firman Allah. Jadi inti daripada Pentakosta adalah firman. Dan di sana pun ada ucapan syukur. Tapi di dalam ucapan syukur itu, buah hasil panen mereka dijadikan kepada roti. Maka tetap ketika kita melihat, kalau ini dikaitkan ke dalam perjanjian baru, maka di sana kita melihat Yesus pernah berkata, akulah roti hidup. Betul? Akulah roti hidup. Yesus pun berkata, aku adalah firman.
Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu mengacu pada siapa? Yesus. Jadi baik roti perayaan dalam perjanjian lama, baik itu firman dalam perayaan dan perjanjian lama, semuanya menyatu kepada satu pribadi dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi hari Pentakosta penekanannya bukan kepada karunia bahasa roh, bukan karunia bahasa lidah, tetapi di sana penekanannya kepada Yesus adalah firman. Yesus adalah roti hidup yang dibutuhkan oleh dunia. Maka Pentakosta adalah inti pemberitaan tentang Yesus Kristus. Maka inti Pentakosta adalah beritakan Injil. Dan inti Injil itu adalah Yesus Kristus. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, banyak orang sudah mulai berpikir Pentakosta itu hanya berkaitan dengan karunia. Maka jangan heran ada pendeta-pendeta yang berkata kita masih menantikan akan hari Pentakosta yang ketiga. Karena mereka berkata hari Pentakosta pertama itu Kisah Para Rasul pasal 2. Ada yang berkata hari Pentakosta, kuasa Pentakosta yang kedua, yaitu pada saat terjadi di Azusa Street. Itu di mana terjadi fenomena yang luar biasa di sana. Dan akhirnya orang mulai berbahasa roh dan lain sebagainya. Kemudian saat ini ada pendeta-pendeta yang mulai mengumandangkan kita menunggu Pentakosta ketiga. Kenapa? Karena intinya kepada karunia. Kita akan terima karunia. Tapi saya mau katakan buat kita, Pentakosta berbicara bukan karunia, tetapi Pentakosta berbicara tentang pemberitaan Injil. Karunia hanyalah sarana yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi murid-murid untuk pergi memberitakan Injil. Jadi Pentakosta tidak akan lepas daripada Kristus, karena Kristus adalah roti hidup dan Kristus adalah firman itu sendiri. Maka kita harus bersaksi tentang Kristus itu sendiri. Nah, kadang saya bertemu dengan gereja-gereja tertentu yang kadang membuat ada ibadah khusus. Contohnya ada minggu keluarga, ada minggu misi, ada minggu mungkin penggembalaan dan lain sebagainya, minggu counseling dan lain sebagainya. Bagi saya itu tidak menjadi masalah. Tetapi hal yang perlu dipikirkan begini, jangan sampai itu menjadi satu pola sehingga akhirnya jemaat berpikir begini, saya hanya bermisi pada saat minggu misi, sedangkan minggu yang lain saya tidak bermisi. Padahal kita memahami bermisi atau menginjili adalah sesuatu yang melekat dengan jati diri kita. Kalau kita sebagai murid Kristus, seharusnya kita menginjili, betul? Karena itu jati diri kita, itu identitas kita. Jadi menginjili, bermisi dan lain sebagainya tidak dibatasi oleh waktu. Sehingga walaupun ada minggu misi dalam gereja tertentu, bukan berarti hanya minggu itu menjadikan kita menjadi orang yang bermisi atau menginjili. Tetapi menginjili adalah bagian dalam kehidupan kita. Karena hari Pentakosta memberikan sebuah identitas bagi gereja, bahwa gereja adalah gereja yang harus memberitakan Injil. Gereja yang harus memberitakan Kristus. Maka gereja tidak lepas daripada pemberitaan Injil itu sendiri. Dan itu menyatu dalam kehidupan kita. Maka jangan heran, mengapa Yesus bangkit. Dan dia harus menyatakan diri pada murid-murid. Dan di ujung daripada pemberitaan menyatakan diri pada murid-murid, salah satu tujuannya adalah dia meneguhkan mereka. Tapi di dalam meneguhkan mereka, Tuhan memberikan amanat buat mereka. Dan amanat ini boleh merupakan sebuah wasiat yang Allah berikan pada murid-murid. Artinya esensi murid-murid adalah pemberitaan Injil itu sendiri. Maka ingat baik-baik, kita hadir di tengah dunia ini sebagai orang percaya. Kita tidak hanya menjalani kehidupan, apalagi yang masih jomblo. Tidak hanya menjalankan amanat orang tua, yaitu harus punya pasangan. Karena kalau sudah terlambat umur di kepala 3, dia orang tua akan tanya, sudah punya pacar belum? Sudah punya pacar belum? Sudah ada yang dekat belum? Nah. Jadi kita hidup ini bukan hanya untuk menjalankan amanat orang tua. Tetapi orang Kristen yang sejati harus hidup menjalankan amanat agung. Dan amanat agung inti daripada kekristenan itu sendiri. Inti daripada gereja. Dan itu pekerjaan gereja. Saya berikan satu contoh. Supaya puaslah kita. Ada seorang tuan berkata kepada hambanya, saya mau pergi sebentar, tapi tolong kursi yang ada di kantor saya dan meja yang ada di kantor saya tolong pindahkan ke sudut sana. Apa yang terjadi? Hambanya berdiri dan dikatakan, siap laksanakan Tuhan. Jangan khawatir, gampang itu, pasti saya lakukan. Apa yang terjadi setelah tuannya pergi? Kemudian ternyata dia teringat. Oh, ini pesan Tuhan, harus dipindahkan. Tapi dia pikir pindahin ini kan gampang. Ini nanti saya kerjakan setelah saya mengerjakan yang lain.
Tiba-tiba dia teringat piring di dapurnya kotor. Dia harus pergi cuci. Selesai itu dia ingat, oh ternyata bak mandi belum dibersihkan, dia bersihkan lagi. Oh ternyata selesai itu dia mulai pikir, ternyata rumah itu ada bagian-bagian yang kotor, dia harus bersihkan lagi. Tiba-tiba dia harus keingat lagi, ngepel lantai dan lain sebagainya. Selesai ngepel lantai, kemudian dia rapikan kursi-kursi di bagian depan. Kan dia berpikir selesai itu nanti dia akan bersihkan, dia rapikan atau dia pindahkan akan kursi dan juga meja yang ada di ruang kerja tuannya. Tapi setelah dirapikan kursi-kursi di depan, kemudian datanglah tuannya. Kemudian ketika tuannya datang, dia berdiri dengan senyum dan berkata, Tuan, lihatlah, bukankah rumah ini sudah diatur dengan rapinya, semua sudah bersih dan lain sebagainya. Kemudian tuannya menatap dia dan tuannya berkata, hambaku, maaf, apakah yang saya perintahkan kepadamu sudah engkau lakukan itu? Dengan tersipu malu dia berkata, Tuhan, saya belum melakukan itu. Tuannya berkata, loh, yang saya perintahkan itu kenapa kamu tidak kerjakan? Kenapa yang tidak saya perintah kamu kerjakan itu? Nah, kita memahami. Sebenarnya ilustrasi ini membawa kita untuk memahami. Banyak gereja punya banyak aktivitas. Dan banyak aktivitas itu penting. Tetapi jangan sampai aktivitas yang penting itu menyediakan yang lebih penting. Dan lebih penting itu adalah pemberitaan Injil. Maka hari Pentakosta itu berbicara tentang pemberitaan Injil. Gereja pertama berdiri dimulai dari pemberitaan Injil. Yesus ketika naik ke surga yang diberitakan itu adalah pemberitaan Injil. Jadi aktivitas core, kaum bapak, core, pemuda, core, ibu-ibu, vokal group dan lain sebagainya itu bukan berarti tidak salah. Bukan berarti itu salah, tidak. Itu penting adanya dalam aktivitas gereja. Tetapi itu tidak lebih penting daripada pemberitaan Injil. Kenapa? Karena itu adalah amanat. Dan ketika Yesus datang, Yesus akan bertanya kepada gerejanya, apakah Injilku sudah diberitakan? Apakah engkau sudah memberitakan Injil? Itu lebih penting dan itu amanat yang aku berikan kepadamu. Menikah itu penting, punya pacar itu penting. Tapi jangan sampai urusan pacar meniadakan kita menjadi pemberita Injil. Amin itu. Maka ini yang lebih penting. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih. Kalau kita sudah mengerti itu bahwa kekristenan tidak lepas daripada pemberitaan Injil. Karena kuasa Pentakosta, kuasa itu berkaitan dengan pemberitaan Injil. Maka mari kita melihat beberapa prinsip daripada pemberitaan Injil. Sebelum kita masuk pada ayat yang ke-6, saya tertarik dengan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi di sini kita melihat Tuhan memberikan sebuah bukti ketika dia bangkit. Bukti itu dengan dia menampakkan diri kepada 500 lebih orang. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15. Itu satu kesaksian dari Rasul Paulus bahwa bukti kebangkitan Kristus itu dilihat oleh 500 lebih orang. Bahkan mereka masih hidup sampai ketika Paulus menuliskan surat 1 Korintus tersebut. Tetapi di sini kita melihat Tuhan tidak hanya memberikan sebuah bukti bagi murid-murid untuk pergi memberitakan Injil. Tapi selanjutnya ayat 4 berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku dan seterusnya. Jadi di sini ayat yang keempat berkata begini. Yesus ketika setelah dia memberikan bukti, selanjutnya dia tidak memberikan perintah secara langsung pada murid-muridnya. Tapi di sana ada satu tindakan Yesus yang bagi kita sesuatu yang luar biasa dan bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Di sana dia makan bersama-sama dengan murid-murid. Artinya apa? Tidak mungkin sebuah berita tentang bukti kebangkitan Kristus dijalankan dengan suatu keterpaksaan. Tetapi suatu bukti tentang kebangkitan Kristus. Kristus mau supaya itu dilakukan dengan suatu sukacita. Nah, bagaimana sukacita itu terjadi? Di sini Yesus mau menunjukkan satu cara yang terindah. Dan saya pikir cara ini juga ditiru oleh Jokowi. Di mana sebelum Yesus memberikan perintah, dia membuat satu relasi yang indah dengan murid-muridnya. Relasi itu apa? Relasi persekutuan. Dan di dalam persekutuan, bukankah orang Indonesia seringkali identik persekutuan itu pasti harus ada makannya?
Kalau nggak ada makan ya bagi orang Indonesia itu bukan persekutuan. Betul ya? Makan cirengka, cilokan dan lain sebagainya. Betul ya? Atau saksangka, RWK dan lain sebagainya. Baru namanya persekutuan. Maka di sini memang Yesus mungkin Yesus belajar juga dari Indonesia, tanda kutip ya. Jadi datang bikin persekutuan dengan murid-murid. Setelah dia memberikan bukti-bukti bahwa dia hidup, dia bukti-bukti bahwa dia bangkit, bukti-bukti bahwa dia hidup, bahwa dia tidak mati. Selanjutnya dia bikin persekutuan. Dan persekutuan itu ada makannya. Jadi makan itu juga rohani. Jangan menganggap itu rohana saja. Tapi itu juga rohani. Di sana dia bikin makan. Setelah makan baru di sana relasi terjadi begitu intim dan Tuhan katakan bahwa kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Dan setelah itu baru Tuhan kasih perintah. Apa yang penting bagi kita? Seorang pemberita Injil, dia harus memberitakan Injil itu dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Tetapi selanjutnya bagaimana supaya dia bisa memberitakan Injil itu dengan sukacita? Dia harus punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kalau dia tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan, pemberitaan Injil adalah sebuah keterpaksaan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan mau supaya Injil itu diberitakan dalam sukacita. Karena kita sendiri mengenal siapa yang mengutus kita. Coba seseorang datang dan kita tidak pernah kenal dia. Kita tidak punya relasi yang baik dengan dia. Kemudian dia suruh kita untuk mengerjakan sesuatu. Mungkin pertama kita masih mau. Tapi yang kedua belum tentu kita mau. Tetapi ketika kita mengenal seseorang yang begitu dekat dengan kita sangat menghormati dia. Dia begitu sangat berjasa buat kita. Dan di situ kita mengenal dia begitu luar biasa. Kita cinta dengan dia. Dan ketika dia memberikan perintah, saya percaya itu menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Ada satu statement yang mengatakan begini. Fakta seringkali tidak bisa memberikan sebuah dorongan motivasi. Fakta saja tidak bisa memberikan sebuah dorongan motivasi. Saya ulangi lagi. Fakta saja tidak bisa memberikan dorongan motivasi. Tetapi fakta harus ditambah dengan alasan baru bisa memberikan dorongan motivasi. Nanti saya jelaskan ya. Fakta saja tidak bisa memberikan dorongan motivasi. Tapi fakta ditambah dengan alasan baru bisa memberikan dorongan motivasi. Nah, selanjutnya dia berkata begini. Motivasi tidak bisa memberikan dorongan. Fakta tidak bisa memberikan dorongan motivasi. Fakta ditambah dengan alasan memberikan dorongan motivasi. Tapi biasanya alasan yang sejati yang bisa memberikan motivasi transformasi adalah alasan relasi. Saya ulangi kalimat ini. Fakta ditambah dengan alasan yang memberikan dorongan motivasi, memberikan dorongan motivasi yang mengakibatkan transformasi, itu akan berkaitan dengan alasan relasi. Saya berikan contoh. Sering kali film-film action itu ya. Biasanya pada titik puncaknya pemeran utama itu pasti ditangkap dan ditawan. Dan ketika ditawan, karena pemeran utama ini memegang satu rahasia yang sulit dia bukakan pada orang lain. Ini saya juga sering nonton film-film action itulah. Bruce Lee macam-macam lah itu ya. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone dan lain sebagainya. Kemudian dia diikat ditangkap. Kemudian akhirnya ditanyakan. Kamu harus kasih tahu kepada kami. Apa rahasianya? Di mana tempatnya? Kamu harus bukakan itu bagi kami. Dia akan berkata, aku tidak akan menyatakan itu bagimu. Aku tidak akan menyampaikan itu padamu. Dia bilang, kalau kamu tidak membukakan itu, kami menyiksa kamu. Kami menyakiti kamu. Dibilang tidak apa-apa. Silakan kamu menyiksa saya. Saya mati sekalipun, saya tidak akan menyatakan itu, membukakan itu. Tapi apa yang terjadi? Biasanya musuhnya mulai selidiki. Orang yang paling dekat dengan orang ini siapa? Biasanya kalau enggak istrinya, anaknya. Betul ya? Dan istri atau anaknya itu pasti akan diculik dan dibawa ke hadapan dia. Dan akan berkata, kalau kamu tidak menyatakan itu bagi kami, kamu tidak membukakan rahasia itu bagi kami, anakmu kami siksa, istrimu kami siksa. Dan biasanya seorang laki-laki sejati,
dia akan jatuh kekuatannya kalau dia melihat istrinya disiksa atau anaknya disiksa. Maka dia akan rela membukakan rahasia itu asalkan anaknya tidak disakiti, asalkan istrinya tidak disakiti. Apa maksudnya ini? Relasi bukan? Relasi. Contohnya saja ketika orang pacaran. Betul. Kalau dia mau adakan pendekatan itu, betul pengalaman itu. Pendekatan itu biasanya kalau kekasihnya itu yang dia kasih perhatian itu, besoknya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 24. Besoknya tanggal 25. Besoknya tanggal 25 kekasihnya ulang tahun. Pasti jam 12 malam. Jam 10, jam 11, jam 12 malam. Itu dia sudah tidak tidur. Kenapa? Karena dia sedang mempersiapkan surprise buat kekasih hatinya. Karena dia harus kasih perhatian. Contohnya kalau dia tinggal di Hyogo. Kekasihnya ada di Nara. Contohnya Tatoe Ba. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kue tar dan lain sebagainya. Pagi-pagi kalau dia punya mobil atau malam-malam sudah lewat jam 12 lewat sedikit. Pasti dia sudah mengendarai mobilnya. Ini contoh saja ya. Datang ke Nara. Lewat beberapa menit dia ketuk pintu dan dia memberikan surprise. Padahal apa? Dia mungkin kerja dari pagi sampai dengan malam. Tapi dia tidak tidur karena mempersiapkan surprise ini. Kenapa? Karena di sana alasan relasi membuat kita apa itu? Diubahkan. Padahal dulunya orang tuanya kalau dia masih sama-sama dengan orang tua. Duduk satu meja, disuruh ambil air minum saja di di tempat teko sana dia tidak mau ambil. Tetapi bela-belain karena jatuh cintanya. Dari Hyogo ke Nara dia rela untuk pergi. Betul? Bukankah ini transformasi? Betul. Relasi membuat sebuah transformasi. Dan itu menjadi alasan. Maka di sini Tuhan sendiri melakukan hal itu. Tidak mungkin murid-murid bisa melakukan tugas yang besar ini. Kalau tidak ada relasi di sana. Dan di dalam relasi itu terjadi transformasi. Dan terbukti ketika Tuhan melakukan itu. Dan Tuhan memberikan perintah bagi mereka. Mereka mengalami satu transformasi yang luar biasa. Bahkan akhir hidup mereka mati bagi Kristus adanya. Maka di sini hal yang pertama, relasi akan membuat kita melakukan semuanya dengan sukacita. Karena di dalam relasi itu ada ikatan yang namanya cinta. Dalam relasi itu ada ikatan yang namanya kasih. Maka saya katakan segala sesuatu yang berat, sebenarnya beratnya bukan pada bendanya, tapi beratnya ada pada hati itu sendiri. Betul ya? Betul enggak? Maka mari kita boleh melihat, kalau segala sesuatu dimulai daripada cinta, perintah yang berat bagaimanapun sebenarnya menjadi sesuatu yang menyukakan bagi kita. Tetapi perintah yang ringan sekalipun tanpa relasi cinta di antaranya, maka itu menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Maka banyak orang melihat aturan-aturan adalah sesuatu aturan-aturan gereja, aturan-aturan dalam pekerjaan dan lain sebagainya menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Mengapa? Karena kita tidak memiliki relasi yang dekat di tengah-tengah semua. Mengapa? Kita tidak punya relasi dan tidak punya alasan di mana kita boleh melakukan segala sesuatu itu sendiri. Tapi kalau kita punya alasan dan di dalamnya adalah relasi dan relasi itu dilandasi oleh cinta kasih, maka saya percaya itu tidak menjadi sesuatu yang berat. Perhatikan kalimat saya ini. Kita sebagai orang berdosa yang mencintai Tuhan, seharusnya kita mencintai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Betul? Kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kita tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka ada dua hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mungkin kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Yang kedua adalah mungkin kita tidak sadar bahwa kita sebagai orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan. Ingatkan kalimat saya ini baik-baik. Kalau kita tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu memberitakan Injil Allah, maka bisa saja dua hal. Kita tidak pernah mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan relasi kita dengan Tuhan mungkin relasi yang tidak sungguh-sungguh. Tetapi yang kedua adalah mungkin kita tidak sadar bahwa kita adalah orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan. Mengapa demikian? Kalau saudara dan saya adalah orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan, maka ketika engkau melihat orang berdosa, engkau mengingat, kalau Tuhan tidak mencintai saya, maka saya juga sama seperti dia. Dan kita tidak merindukan dia tetap tinggal dalam dosanya. Tetapi kita merindukan, kita mengeluarkan akan nama Tuhan dan kita sampaikan pada dia. Karena kita dibebaskan. Oleh karena apa?
Tuhan yang membebaskan kita. Dan Tuhan membebaskan kita karena cintanya. Maka di sana pun karena cinta kita kepada Tuhan, kita mau melakukan supaya orang lain pun boleh diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga bukan hanya kita, tapi orang lain juga. Ada satu cerita hamba Tuhan yang menceritakan tentang satu kejadian. Di mana di gerejanya ada seorang penatua atau seorang majelis itu mengalami sakit ambeien. Ambeien tahu ya? Orang sakit ambeien itu duduknya susahnya minta ampun, betul? Mau begini salah, mau begini salah, mau begini salah. Dan akhirnya, ini kisah nyata ini, makanya saya sampaikan apa adanya ini. Kemudian akhirnya dia cari dokter dan lain sebagainya. Dan dia menemukan ada satu dokter yang dimana menurut iklan, yang dia tahu kualitasnya bagus. Dan dia pergi ke sana dan dokter ini memberikan obat ambeien itu dan akhirnya disembuh. Apa yang terjadi? Penatua ini, satu kali dalam ibadah itu, selesai ibadah, biasanya dari gereja-gereja di Indonesia, biasanya kan yang berdiri di depan itu adalah pendeta dan juga majelis, penatua atau majelis, betul. Biasanya untuk salaman. Dan apa yang terjadi? Ketika salaman dan lain sebagainya, ada seorang bapak yang jalannya sepertinya tidak sempurna dan sepertinya dia sedang menahan sakitnya. Kemudian setelah bapak ini salaman sama pendeta, kemudian dia salaman sama penatua ini. Dan penatua ini tanya, kamu sakit apa? Ternyata bapak ini berkata, aku sakit ambeien. Kemudian kaget orang ini, aku juga sakit ambeien. Kalau begitu ini ada kartu nama dokter yang dulu saya pergi dan dia sembuh. Saya sembuh, bukan saya pergi dan dia sembuh gitu ya. Ya. Saya pergi dan saya sembuh karena saya sakit ambeien. Siapa yang sakit ambeien, siapa yang sembuh, kan itu masalahnya. Saya sembuh, silakan kamu pergi. Kemudian orang ini menundukkan kepala dan berkata, iya terima kasih buat rujukannya. Tapi belum tentu saya bisa bayar dokter ini. Tapi penatua ini berkata apa? Ayo jalan, saya bisa sediakan uang buat kamu. Saya bisa sediakan waktu buat kamu. Kamu tentukan kapan kamu bisa, saya jemput kamu dan saya antar kamu. Kenapa dia berjuang begitu? Karena dia tahu sakit ambeien itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dan dia tahu apa yang dia rasakan itu dirasakan oleh orang ini. Dan dia rasakan kalau dia sembuh, dia rindukan orang ini sembuh. Demikian pun kita sebagai orang berdosa. Kita tahu bagaimana hidup kita sebagai orang berdosa. Orang berdosa itu hidupnya tidak beda dengan binatang. Kenapa? Makan tidur bangun, makan tidur bangun, makan tidur bangun. Dan hidupnya akhirnya dia tidak menemukan makna hidup. Dan bukankah menurut survei saat ini, sekitar 80% pemuda-pemudi atau remaja pemuda-pemudi, mereka mengatakan mereka mau menghabisi hidup mereka. Mengapa? Karena mereka tidak menemukan makna hidup dalam hidup mereka. Ini kan ciri khas orang berdosa. Maka ketika kita merasakan, pernah mengalami kehidupan sebagai orang berdosa, kita tidak tahu bagaimana tujuan hidup kita. Maka di sini kita boleh sungguh lagi mengalami. Kalau kita mencintai Tuhan, seharusnya kita mencintai apa yang Allah inginkan. Dan Allah yang inginkan adalah semua orang berdosa harus menerima Injil Tuhan. Dan pembawa Injil itu adalah kita sendiri. Dan kalau kita tidak melakukan itu, maka ditanyakan sejauh mana kekristenan kita. Sejauh mana cinta kita akan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Yang kedua, apakah benar kita sadar bahwa kita orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan? Maka saya percaya, kalau kita sadar kita orang berdosa yang dicintai oleh Tuhan, kita seperti bapak tadi yang pernah sakit ambeien. Ketika tahu orang lain sakit ambeien, dia nggak tega untuk membiarkan orang itu mengalami penderitaan. Amin itu. Demikianlah hidup kita sebagai orang Kristen. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh melihat akan bagian ini untuk boleh mengajarkan kita bahwa Injil itu harus diberitakan dengan sukacita. Tapi sukacita itu lahir daripada relasi keintiman kita dengan Tuhan. Maka di sanalah relasi itu menggerakkan kita untuk menginginkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam cinta kasih itu sendiri. Kalau untuk kekasih kita bisa berjuang habis-habisan. Kenapa bagi Tuhan yang sudah merelakan hidupnya bagi kita? Kenapa kita tidak merelakan hidup kita untuk boleh memberikan yang terbaik dan menjalankan apa yang diinginkan, itu memberitakan Injil Allah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam teks ini, mari kita lihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, bagian yang kedua di sini adalah kadang-kadang hambatan dalam memberitakan Injil. Jadi yang pertama adalah relasi cinta kita akan Tuhan akan membawa kita pasti menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan yang diinginkan oleh Allah dalam memberitakan Injil. Tapi yang kedua adalah alasan dalam memberitakan Injil. Di sini murid-murid bertanya sama Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat ini sebenarnya
Kalimat ini sebenarnya ditafsirkan dengan dua pengertian. Yang pertama adalah begini. Murid-murid ini sangat peduli dengan Israel. Maka mereka mau berkata, Tuhan sebelum kamu pergi, kapan kamu pulihkan Israel? Nah, pulihkan di sini bisa ditafsirkan secara politis karena pada zaman itu orang Romawi sedang menjajah orang Israel. Maka mereka merindukan Tuhan sungguh memulihkan akan bangsa Israel secara politis. Dan ini mungkin bisa menjadi sebuah alasan penafsiran. Tapi saya percaya bahwa penafsiran yang pertama ini tidak tepat. Tapi yang kedua adalah satu penafsiran yang berkata bahwa mereka sendiri tahu bahwa selama 40 hari Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Dan mereka tahu pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan di sana. Mereka meminta Tuhan memulihkan Israel di sana. Bukan secara politis. Tapi pemulihan di sana adalah pemulihan secara rohani. Mengapa? Karena mereka sudah merasakan kematian dan kebangkitan Kristus. Sudah 40 hari Yesus sudah berelasi dengan mereka. Dan di sana mereka sudah mengalami banyak sekali kebaikan Tuhan. Dan kebaikan itu juga secara rohani. Transformasi kehidupan mereka. Dan mereka merindukan adalah transformasi di sini, transformasi rohani. Tetapi masalahnya adalah ketika mereka berkata Tuhan mentransformasi Israel secara rohani. Mereka punya pikiran begini, ya udah transformasi rohani ya Tuhan saja yang kerjakan. Maka kapan kamu memulihkan akan Israel? Transformasi rohani, kapan Tuhan mau kerjakan itu? Artinya apa? Ini bagian Tuhan, silakan Tuhan kerjakan. Kami nggak usah. Padahal apa? Transformasi rohani membutuhkan Injil, betul? Dan estafet Injil itu Tuhan sudah berikan kepada murid-murid. Maka di sini hal yang kedua adalah seringkali orang tidak memberitakan Injil oleh karena mereka punya urusan yang lain. Dan mereka berpikir inilah pekerjaan Tuhan. Betul, Tuhan bisa memenangkan dunia ini dengan caranya sendiri. Tapi Tuhan tidak mau pakai bekerja secara langsung. Tapi dia mau pakai akan murid-muridnya. Supaya murid-muridnya hidupnya berguna. Mau pakai gerejanya supaya hidup gereja itu berguna. Tapi seringkali alasan-alasan yang lain. Seringkali kita mutlakan lebih daripada pemberitaan Injil. Betul? Aduh, tunggu Pak. Saya belum bisa memberitakan Injil. Kenapa? Aku sibuk dalam pekerjaan. Padahal pekerjaan itu ladang pemberitaan Injil. Betul? Pak, tunggu dulu aku masih sibuk dengan studi. Loh, studi itu adalah ladang penginjilan. Betul? Ada yang berkata, tunggu dulu anakku masih kecil. Belum bisa memberitakan Injil. Loh, mari kita melihat. Rumah tangga kita adalah ladang daripada penginjilan itu sendiri. Maka tidak ada satu tempat pun yang tidak ada, namanya tidak ada tempat penginjilan. Itu adalah ladang penginjilan buat kita. Maka sering kali saya katakan, dalam camp pemuda di Tokyo, saya katakan, panggilan itu ada dua. Panggilan satu sebagai panggilan secara full time. Tapi yang kedua adalah panggilan secara karir, itu pun pelayanan. Jadi di sini kita melihat, dalam seluruh kehidupan kita tidak ada nama ruang yang namanya tidak ada penginjilan. Karena dimanapun kita berada itu adalah ladang penginjilan kita. Amin itu. Maka otomatis di sini tidak ada alasan pun yang menghalangi kita berkata Tuhan engkau kerja saja, saya nanti dulu. Tunggu sajalah, saya separuh jalan dulu. Nanti umur 50 tahun, mau dekat-dekat mati, saya mau bertobat baru saya menginjili. Siapa tahu kau bisa umur 50 tahun. Bayi saja baru lahir mati, betul. Maka di sini kita boleh sungguh lagi melihat bahwa penginjilan tidak boleh ada alasan lain yang menghambat penginjilan itu. Dan Tuhan katakan, masalah pemulihan secara rohani, hanya Bapa yang menentukan itu. Tugas kamu adalah memberitakan Injil. Jadi tidak ada alasan apapun yang menghambat kita untuk memberitakan Injil. Maka dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, pemberitaan Injil harus diberitakan. Karena itu adalah ladang pelayanan bagi kita. Sekali lagi tidak ada dualisme antara rohani dan duniawi. Seharusnya rohani itu harus dibawa dalam kondisi-kondisi duniawi. Supaya menggarami kondisi duniawi. Dan di situ Injil lah yang melakukan transformasi. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, ini menjadi hal yang kedua. Tidak boleh alasan lain-lain. Alasan masih muda lah, gak bisa ngomong lah dan lain sebagainya. Tapi mari kita melihat. Kalau alasannya tidak bisa ngomong dan lain sebagainya. Mari kita boleh melihat poin yang ketiga. Poin yang ketiga yang bisa kita lihat dalam ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu apa? Menjadi saksiku. Stop di situ. Menjadi saksiku. Dan di sini kita melihat hal yang ketiga. Kuasa Pentakosta.
Itu berkaitan dengan kuasa Roh Kudus yang turun. Roh Kudus yang turun dan memberikan kuasa kepada murid-murid. Dan biasanya kalau saudara baca keseluruhan kitab Kisah Para Rasul, kuasa itu tidak akan pernah lepas daripada penyebutan tentang saksi. Kuasa itu tidak pernah lepas dari penyebutan sebagai murid. Kuasa itu tidak pernah lepas daripada penyebutan sebagai pemberita Injil. Jadi kuasa itu menyertai pemberitaan Injil. Jadi setiap orang-orang yang memberitakan Injil pasti diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan kuasa di sini kata yang dipakai dunamos adalah kekuatan yang memberikan sebuah transformasi. Transformasi di sini mengangkut dua hal. Transformasi bagi si pemberita, di mana seperti Petrus yang dulunya adalah cepat ngomong tapi penakut, betul. Tapi ketika mengalami transformasi, di sana dia boleh berkhotbah dengan kuasa yang luar biasa. Jadi kuasa dunamos itu, kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus itu mengubahkan si pemberita Injil. Yang dulunya tidak bisa berbicara, tapi akhirnya menjadi fasilida untuk berbicara. Yang kedua adalah kuasa itu juga tidak hanya memberikan karakter keberanian bagi si pemberita. Tapi yang kedua adalah dia memampukan si pemberita untuk memberitakan apa yang pada awalnya tidak pernah dia pikirkan sekalipun. Jadi di sini kita melihat Tuhan sendiri menaruh perkataannya di dalam kehidupan umat yang memberitakan Injil. Dan di sana dengan perkataan Tuhan itulah dia boleh menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Maka tidak ada orang yang harus berkata begini, aku nggak pandai ngomong, aku nggak pandai untuk masuknya bagaimana. Tidak. Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang memperlengkapi kita dan membuka jalan bagaimana memberitakan Injil. Ya, saya pernah menceritakan di tempat ini ketika kami melakukan pelayanan untuk orang-orang tua dan juga bagi homeless yang ada di Aichi. Saya bersama dengan beberapa teman-teman diakonia dan misi kami pergi ke tempat supa-supa dan di stasiun-stasiun. Saya pernah bertemu dengan satu orang yang mukanya garang luar biasa. Dia lagi tidur begini. Kemudian saya pikir-pikir bagaimana ya, saya mau sapa dia apa enggak ya. Tapi kadang-kadang keinginan daging bilang kamu jangan ganggu dia lagi tidur itu, jangan kamu ganggu dia. Kau ganggu dia pasti dia bangkit, dia bangun nanti dia pukul kau katanya gitu ya. Dan kadang-kadang keinginan daging seperti itu. Tetapi dorongan roh itu begitu luar biasa. Memang betul, saya lihat mukanya saja sebagai manusia takut juga. Tapi dorongan Roh Kudus begitu luar biasa dalam hati saya dan akhirnya saya duduk di sampingnya. Ketika saya duduk di sampingnya, dia duduk miring begini, akhirnya dia mulai posisinya kembali tegak. Ketika posisinya kembali tegak, saya sorongkan akan teh yang ada di tangan saya. Bukan ocha yang di sini saya sorong kayak orangnya, bukan itu maksudnya. Teh yang ada di tangan saya, teh green tea yang ada di tangan saya sorong kepada dia. Ketika saya sorong kepada dia menerima. Biasanya ada yang nolak. Dia menerimanya. Ketika dia menerimanya adalah jembatan di mana saya bisa berdiskusi. Saya mulai tanya apa? Namamu siapa? Kamu dari mana? Kamu tinggal di mana? Dari situ komunikasinya lancar walaupun memang bahasa Jepang saya 1212. Tetapi di situ tuntun dengan kesederhanaan itu ternyata dia mengerti. Dan akhirnya dari situ saya ngajak dia ke gereja. Dan saya katakan di gereja itu kami ada semacam konser tapi konser rohani. Dan selesai itu kami akan makan sama-sama. Kamu mau ikut? Dia mau ikut. Dan di sana lewat pelayanan yang sederhana yang tidak pernah dipikirkan itu. Padahal ketika program ini diusulkan pertama, itu pro kontra di antara majelis luar biasa. Tapi karena apa? Kita terbatas bahasa dan lain sebagainya. Tetapi lewat program yang sederhana ini, di Aichi awalnya kami akhirnya membaptis 4 orang. Kemudian setelah itu ditambah lagi dibaptis jadi 9 orang. Pak Sebastian sedang mempersiapkan lagi beberapa kloter selanjutnya untuk masuk dalam baptisan. Itu mulai daripada kesederhanaan. Jadi di sini kita melihat bukan karena kita tapi Roh Kudus yang membimbing kita. Dan dia akan buka peluang-peluang bagaimana kita bisa berbicara dengan mereka. Jadi di sini Roh Kudus mentransformasi kita dan memberikan keberanian bagi kita untuk maju. Setelah kita taat untuk maju, di sana Roh Kudus membukakan bagaimana cara kita mendekati mereka. Dan pada akhirnya Roh Kudus mentransformasi si penerima Injil itu sendiri. Tuhan mempersiapkan hatinya, mempersiapkan pikirannya. Dan di sana dia boleh mendengarkan Injil yang kita beritakan. Maka jangan pernah berkata begini, aku gak punya skill apa-apa. Loh, kalau skill itu panggilan karir. Saya ulangi kalimat ini. Kalau skill itu adalah panggilan karir.
Tapi penginjilan itu adalah panggilan yang berkaitan dengan status. Saya ulangi kalimat ini. Panggilan karir butuh skill, betul. Butuh kemampuan, butuh syarat. Dan kita harus memenuhi syarat itu. Betul ya? Karena harus kerjakan butuh syarat, betul. Tetapi panggilan penginjilan hanya butuh penyerahan diri dan cinta kasih kepada Tuhan. Selanjutnya kita hanya menyediakan diri, Tuhan Roh Kudus bekerja melalui kita. Dan di sanalah kita boleh menyampaikan Injil pada orang lain untuk boleh sungguh percaya sama Tuhan. Maka bagi saya setiap kesempatan adalah kesempatan penginjilan. Maka dimanapun saya berada, saya bertemu dengan orang, termasuk yang satu itu, Family Mart di samping sana. Saya sudah memberitakan Injil sama dia, kemudian kamu pendeta dari sana ya? Ternyata tahu juga dia. Kita harus memberitakan Injil. Kenapa? Karena panggilan kita sebagai orang percaya adalah memberitakan Injil. Tidak usah takut, Tuhan sendiri yang menyediakan cara buat kita untuk bagaimana kita masuk. Yang ketiga, yang terakhir. Yang hari kita boleh sungguh lagi melihat ayat yang ke-8 di situ dikatakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke apa? Ujung bumi. Betul. Dalam penafsiran misi ini berbicara tentang jangkauan pelayanan daripada misi itu sendiri. Mulai daripada Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi saya menafsirkan ini dalam pemberitaan Injil. Tidak hanya berbicara tentang jangkauan pelayanan kita. Tapi ini juga berbicara tentang satu konsekuensi ketika kita memberitakan Injil. Yaitu kita harus rela keluar daripada zona nyaman kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebagian besar murid-murid adalah orang Yerusalem. Mereka adalah orang-orang Israel. Yang dimana mereka sudah punya satu konsep bahwa saudaraku, sesamaku hanyalah orang Yahudi. Selain itu bukan. Maka saya boleh memberitakan Injil pada orang Yahudi. Tapi di luar daripada orang Yahudi, saya tidak memberitakan Injil. Tapi Yesus berkata, jangkauan pelayanan bukan hanya Yerusalem. Tapi Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ketika berbicara dari Yerusalem ke Yudea, itu sudah lintas batas. Dari Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Maka di sana namanya lintas budaya. Betul. Lintas batas dan lintas budaya. Artinya apa? Kita harus keluar daripada zona nyaman kita. Betul. Kalau kita memberitakan Injil dan tidak melepaskan zona nyaman kita, kita tidak akan pernah bisa enjoy di dalamnya. Tapi kita harus memberitakan Injil dan harus rela untuk keluar daripada zona nyaman. Di mana kita harus rela untuk masuk ke dalam budaya orang lain. Betul, itu gak gampang kan? Harus rela belajar bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Wow, sampai saat ini saya belajar gak bisa-bisa juga. Sampai anak saya kalau ada surat-surat yang datang saya sudah tidak bisa menerjemahkan, saya serahkan pada dia bilang begini, Papa, Nihongo benkyou shite. Baka rame yo. Tapi memang itu pergumulan, dia bilang begitu, memang itu pergumulan saya sebagai hamba Tuhan. Maka betul, waktu saya datang pertama di Jepang, memang saya bergumul dengan makanan. Karena di kampung saya itu kebanyakan makan jagung dan ubi. Tiba-tiba datang ke Jepang, langsung malam itu sore itu dibawa untuk makan ramen tamanegi lagi gitu ya. Waduh, selesai makan malam itu saya 9 kali ke toilet. Loh, itu karena saya keluar juga dari zona nyaman. Belum lagi saya cerita tentang potong rambut karena bahasa Jepang saya nggak bisa. Betul. Akhirnya dikasih tahulah sama teman itu yang jadi asisten profesor di Waseda University. Udah bahasanya begini-begini. Sampai sana yang saya tangkap hanya satu, skosidake. Orangnya tanya, bagaimana modelnya? Saya bilang skosidake. Udah, saya duduklah. Ketika saya duduk dia pijit-pijit awalnya. Waduh, rambut saya dikasak-kasak begini enak kali. Tertidurlah saya. Pada saat amin lagi. Memang rohani juga ternyata dipotong rambut itu. Ketika saya selesai dia bangunkan saya kaget luar biasa. Kenapa? Maksud saya adalah skosidake itu adalah potong sedikit. Tapi maksud dia adalah tinggal sedikit. Jadi akhirnya ya besoknya malamnya saya harus pimpin persekutuan doa dengan penampilan Ronaldo yang dari Brasil itu. Itu botak dan lain sebagainya. Itu pergumulan, betul? Harus keluar daripada zona nyaman. Maka di sini kita melihat penginjilan tanpa keluar daripada zona nyaman, memberitakan Injil tanpa keluar dari zona nyaman tidak akan mungkin. Ketika banyak orang, ada beberapa orang yang saya ajak, bukan di sini, di tempat lain. Ayo mari kita memberitakan Injil kepada orang-orang homeless di sana. Mereka berkata, Pak, enggak bisa Pak, baunya luar biasa. Lu harus keluar dari zona nyaman. Betul? Kalau kita tidak berani keluar dari zona nyaman, Injil tidak akan sampai kepada orang lain. Saya percaya Mother Teresa tidak akan pernah tinggal dalam zona nyaman. Kalau dia tidak pernah keluar dari zona nyaman, orang-orang yang ada di Kalkuta tidak akan pernah mendengarkan Injil. Betul?
dan tidak mungkin dia bisa mendapatkan Nobel perdamaian. Tapi dia berani keluar daripada zona nyaman, dan Kalkuta diperbarui oleh karena karya yang Tuhan kerjakan melalui seorang Mother Teresa. Johnson, City Start, Sadur Sundang Sing adalah misionaris-misionaris yang terkenal. Mereka keluar daripada zona nyaman mereka. Johnson apa? Dia pergi ke Amerika dan di sana dia mendapatkan doktornya yang ketiga. Dan akhirnya ketika dia pulang dari Amerika, di tengah jalan dia buang semua ijazah doktornya. Doktor kimia, matematika, dan fisika. Dia buang semuanya. Dan dia pulang. Yang dia bawa, dia tidak bawa apa-apa. Dan setelah dia kembali karena di sana dia mengikuti training Alkitab. Dan di sana dia menyerahkan hidupnya. Akhirnya papanya caci maki dia luar biasa. Tetapi di sini kita melihat apa? Dia keluar daripada zona nyaman itu karena dia mendapatkan satu panggilan. Tapi bukan berarti kalau saudara sudah sekolah sampai doktor, kemudian dipanggil jadi hamba Tuhan atau melayani secara full time, jangan buang ijazahmu, itu pun anugerah Tuhan. Tapi di sini satu penyangkalan diri yang mau ditujukan oleh Johnson, bahwa memang dia sungguh-sungguh punya panggilan secara full time. Maka dia harus keluar daripada zona nyaman itu. Dia tidak mau terikat dengan hal itu. Dia tidak mau tergoda dengan itu. Maka dengan pelayanan Johnson, sungguh-sungguh banyak orang boleh sungguh dimenangkan oleh Tuhan. Bahkan akhirnya melalui pelayanan Johnson, banyak orang yang ada di Indonesia melalui pelayanan saya lupa, anak satu misionaris yang belajar dari Johnson dan akhirnya memberitakan Injil di Indonesia. Maka berdirilah seperti gereja GKI, berdirilah seperti gereja GKK, berdirilah gereja Kristus Tuhan atau gereja Kristus dan lain sebagainya. Dan kita memahami semua itu harus mulai daripada kerinduan untuk keluar daripada zona nyaman. Hudson Taylor, itu cerita yang sangat menyedihkan. Di India, akhirnya apa yang terjadi? Istrinya meninggal. Istrinya sempat gila oleh karena tantangan pelayanan. Akhirnya meninggal. Kedua anaknya meninggal di sana. Dan dia harus menderita luar biasa. Tetapi karena keberadaan daripada Hudson Taylor, maka Injil itu diubah. Diterjemahkan ke dalam bahasa salah satu suku daripada India. Dan suku itu akhirnya dimenangkan. Dan mereka menjadi fondasi pemberitaan Injil untuk boleh meluas di India. Jadi di sini semua harus keluar daripada zona nyaman. Kalau kita tetap ada dalam zona nyaman, kita tidak mungkin. Musuh kekristenan yang paling besar dalam hidup ini, perhatikan kalimat saya baik-baik. Musuh kekristenan yang paling besar dalam hidup ini adalah kenyamanan itu sendiri. Ketika kita mulai menyaman dengan situ, hati-hati. Hati-hati, ada tante girang Firaun bisa menggoda. Kalau kita sudah nyaman. Harus tinggalkan kenyamanan itu, baru kita bisa menjadi pemberita Injil yang baik. Itu yang menjadi bagian dalam hidup saya dan saya menjadi nasar dalam hidup saya. Saya punya prinsip begini, Tuhan, ketika Engkau membawa saya untuk menggembalakan satu gereja, dan ketika gereja itu sudah menjadi gereja yang bertumbuh dan sudah mulai menjadi gereja yang dewasa, menjadi sepertinya sudah tidak banyak pergumulan lagi di sana, dan gereja itu sudah menjadi gereja yang mandiri, izinkan saya pindah dari sana. Itu doa saya dalam hati saya. Saya tidak sampaikan pada istri saya. Maka tidak heran, Aici setelah menjadi dewasa, di tengah-tengah kedewasaannya, Tuhan menggerakkan Pak Atsumi untuk memindahkan kami ke sini. Dan itu juga doa saya di sini. Ketika gereja ini menjadi gereja yang besar, saya katakan Tuhan pindahkan saya, sehingga saya tidak tinggal dalam kenyamanan gereja itu. Tapi bawa saya ke tempat yang lain, di mana Tuhan mau supaya saya menjadi perintis gereja di sana. Kenapa? Karena saya sadar musuh yang paling besar dalam hidup saya untuk tidak memberitakan Injil adalah kenyamanan itu sendiri. Dan saya mau katakan buat kita, saat ini pemberitaan Injil bukan hanya ditujukan pada daerah-daerah pedalaman, tetapi yang membutuhkan Injil adalah negara-negara yang saat ini semua sudah mapan. Bukankah Amerika sekarang sebagian besar berkata mereka ateis? Bukankah Eropa berkata bahwa sebagian besar mereka sekarang ateis? Kenapa? Karena kenyamanan itu sendiri. Dan kenapa Jepang sulit sekali untuk diterobos dengan Injil? Karena kenyamanan itu sendiri. Maka orang tidak merasa butuh Tuhan dalam hidupnya. Maka itu adalah menjadi musuh buat kita. Dan ketika kita tidak mengalami masalah, itu menjadi sesuatu masalah, menjadi sebuah pergumulan. Masalah bukan karena kita yang buat. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan sebuah ujian buat kita, itu warning buat kita. Apakah saya masih menjadi orang Kristen yang sejati? Maka seorang pengkhotbah berkata begini, kalau hidupmu tidak ada masalah, maka itu tandanya adalah hidup kekristenanmu sedang mati. Karena orang mati lain tidak punya masalah, betul. Tapi ketika hidup kekristenanmu masih mengalami pergumulan, itu tandanya engkau sedang diproses
untuk terus memiliki kehidupan yang sejati itu sendiri. Maka bagi keluarga-keluarga yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan anak-anak, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan studi, atau mungkin saudara-saudara yang bergumul dengan studi, saudara itu tandanya saudara sedang diproses. Tetapi di dalam proses itu jangan melupakan satu hal, lakukan apa yang Tuhan inginkan, beritakan Injil, baik dalam pergumulan sekalipun. Maka saya percaya tangan Tuhan akan memberkati kita. Saya tetap percaya kuasa Dunamis itu berkata begini, kalau engkau melakukan apa yang aku ingin, kamu mau melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, lakukan saja dengan taat. Jangan kau lihat masalahmu yang lain. Kenapa? Karena ketika engkau taat melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka yang lain itu akan selesai dengan sendirinya. Amin itu. Saya ulangi kalimat ini. Ketika kau dibawa untuk memberitakan Injil, dan kau melihat bahwa itu adalah sesuatu status yang mengikat dengan diri kamu, tapi mungkin ada masalah-masalah yang lain menjadi alasan untuk engkau berkata engkau tidak memberitakan Injil. Maka saya percaya masalah itu akan bergulung-gulung menjadi besar, karena tidak akan ada solusinya. Tapi ketika engkau taat kepada Tuhan dalam panggilan itu, maka ketaatanmu kepada Tuhan itu akan menyelesaikan sendiri masalahmu saat itu. Kenapa? Karena Tuhan yang panggil kita tidak mungkin tahu masalah kita. Pasti dia lebih tahu masalah kita dan dia tahu bagaimana masalah itu diselesaikan. Sehingga masalah itu tidak menghambat kita untuk datang dalam pemberitaan Injil. Tapi kita harus mulai dengan ketaatan kita dalam memberitakan Injil pada Tuhan. Maka ini menjadi sebuah prinsip yang indah. Maka bagi saya dalam keluarga saya ada masalah. Tapi bagi kami adalah yang pertama adalah memberitakan Injil, melayani Tuhan. Ada saatnya di mana kami memberitakan Injil dan mengalami masalah. Kami coba berusaha, tetapi kadang Tuhan sendiri yang menyelesaikan masalah itu sendiri. Maka saya percaya bahwa ketika kita taat kepada Tuhan terlebih dahulu, selanjutnya semuanya pasti Tuhan sendiri yang menyelesaikannya demi untuk ketaatan kita dalam memberitakan Injil. Sehingga itu tidak menjadi penghambat bagi kita dalam memberitakan Injil. Betul? Ada saat-saatnya dalam pelayanan. Ada yang sharing, kadang-kadang saya minta ampun, tidak bisa memberikan jalan keluar. Dan saya katakan, udah ambil waktu berdoa, saya berdoa, kamu berdoa. Selang beberapa hari dia telepon, 1-2 hari dia bertelepon, Pak, masalahnya udah selesai. Bukan saya yang bekerja, Tuhan yang bekerja, betul. Jadi di sini jangan kita takut. Kenapa? Karena kita berjalan dengan Dunamis Allah, kuasa Allah. Dan kalau kita taat sama Tuhan, semua masalah itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin itu. Maka mari kita terus berserah sama Tuhan. Biarlah berita ini, berita kuasa Pentakosta ini boleh meneguhkan kita untuk terus setia kepada Tuhan. Apapun masalahnya, kita terus setia kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau telah berbicara buat kami untuk mengingatkan kami bahwa hal yang terpenting dalam hidup kami adalah memberitakan Injil Allah. Karena itu wasiat yang Tuhan boleh berikan bagi kami, dan biarlah kami melakukan itu dengan sukacita. Oleh karena relasi kami dengan Tuhan adalah relasi yang didasari atas cinta dan kasih kepada Tuhan. Maka kami tidak melihat itu sebagai sebuah paksaan dalam hidup kami. Dan ingatkan kami juga Tuhan, bahwa biarlah setiap hal-hal yang menghalangi kami dalam memberitakan Injil, mungkin dari diri kami, mungkin dari lingkungan kami, biarlah itu tidak menjadi alasan bagi kami untuk menghambat kami memberitakan Injil. Tapi biarlah ketaatan kami kepada Tuhan untuk boleh sungguh setia memberitakan Injil, membawa kami boleh melihat kuasa Allah menyelesaikan setiap hal yang menjadi alasan bagi kami untuk tidak memberitakan Injil. Dan pada akhirnya kami melihat bukan kami yang menyelesaikannya, tapi Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Karena kami percaya kuasa Dunamis Allah, kuasa Allah itu menyertai kami, mentransformasi kami, mentransformasi setiap masalah kami, bahkan mentransformasi orang yang mendengarkan Injil daripada kami. Sehingga di dalamnya tidak hanya kami mengalami damai dan cinta kasih daripada Tuhan, tapi orang lain yang mendengar Injil itu pun mengalami transformasi damai dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh sungguh lagi menyadari bahwa memberitakan Injil memang harus ada harga yang harus kami bayar, yaitu kami harus keluar daripada zona nyaman kami. Ingatkan kami bahwa musuh kekristenan, musuh penginjilan yang terbesar adalah kenyamanan itu sendiri. Maka jika dalam hidup ini tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan hidup yang bukan karena kami buat, tapi itu adalah diizinkan oleh Allah, biarlah kami boleh berkata, apakah kekristenan kami masih hidup? Apakah kami masih berada dalam kehendak Tuhan? Apakah kami masih menjalankan apa yang Tuhan inginkan? Biarlah firman Tuhan ini boleh menegur kami, mengevaluasi kami, mendorong kami, dan membawa kami untuk mengerti arti kekristenan sesungguhnya, yaitu jati diri kami sebagai murid Tuhan yang harus memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Patrikan firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami untuk boleh melakukannya. Dan kuasa Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat anugerah Tuhan yang boleh memberkati akan seluruh kehidupan kami. Sehingga di dalam anugerah Tuhan,
Kami boleh mendapatkan kecukupan baik dalam rumah tangga, pekerjaan, studi, dan dalam semua aktivitas yang ada. Kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih kami boleh bisa makan, kami boleh bisa kuat, kami boleh bisa bernafas dan boleh memiliki kekuatan dan melangkah sampai detik ini. Kami percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Maka biarlah semuanya menjadi persembahan pengagungan yang kami naikkan kepada Tuhan sendiri. Saat ini juga Tuhan kami berdoa menatang akan setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini bergumul. Baik itu dengan bergumul tentang pekerjaan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau sungguh berkasih karunia. Engkau boleh membimbing setiap pribadi. Untuk boleh sungguh lagi dibawa oleh Tuhan untuk melihat cara Tuhan mempersiapkan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Dan kami berdoa jika ada yang mulai mengalami keputusasaan, ada yang mengalami kebimbangan, ada yang mengalami kekhawatiran, kami berdoa biarlah tangan Tuhan boleh sungguh membawa mereka untuk terus beriman pada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah sendiri yang menyediakan yang terbaik buat mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam studi yang ada. Tuhan Engkau mengerti beban mereka, Engkau mengerti pergumulan mereka. Dan kami berdoa biarlah Tuhan Engkau berikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap beban studi yang ada. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam rumah tangga. Engkau mengerti dari aras ketinggian-Mu. Apapun masalah dalam rumah tangga, baik suami dengan istri suami istri dan anak-anak, kami berdoa biar Engkau boleh berkasih karunia dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jika ada rumah tangga yang ada di ambang perceraian, kami berdoa biar Engkau hadir Tuhan dan Engkau boleh sungguh menyelesaikan masalah ini sehingga mereka kembali pulih, dipersatukan dalam cinta kasih Tuhan dan di dalam damai Tuhan. Kami juga berdoa, kami menatang bagi keluarga-keluarga yang menggumuli buah hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau boleh berkasih karunia, mengaruniakan buah hati dalam kandungan setiap keluarga yang saat ini berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau punya waktu yang indah, yang tepat Engkau karuniakan bagi mereka. Kami berdoa menatang kedua ibu kekasih kami, Ibu Akane dan juga Ibu Ance. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi kedua ibu kekasih kami. Bahkan Engkau juga memberikan kekuatan bagi kandungan yang ada, sehingga di dalamnya kandungan ini boleh terus menopang pertumbuhan daripada janin yang ada. Dan janin yang ada boleh terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya tepat pada waktunya, janin ini akan dilahirkan menjadi seorang bayi yang boleh sungguh lagi bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena istri kekasih daripada Bapak Sujarwo, Pendeta Sujarwo, pendeta yang ada di GI3 Susuka, kemarin boleh dapat melahirkan dengan baik. Kami percaya bukan karena kekuatannya, tapi anugerah Tuhan. Sehingga bayi yang cantik, bayi wanita yang cantik boleh sungguh lagi lahir dengan baik. Dan itu boleh ada di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa Tuhan berkati Ibu Erin dalam segala proses pemulihannya. Dan Tuhan juga berkati pertumbuhan daripada janin yang ada, sehingga boleh dapat bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kami menatang anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah gereja ini, baik yang ada di Osaka, Kobe, Fukuoka, bahkan juga Shikoku. Tuhan Engkau tolong. Dan biarlah Engkau berkati anak-anak yang ada, sehingga boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Jauhkan daripada penyakit dan lain sebagainya, sehingga mereka bertumbuh dengan baik. Bagi mereka yang sedang ada dalam bangku pendidikan, yang dimana mereka harus datang untuk beberapa jam dalam belajar, kami berdoa biarlah Tuhan jaga lindungi mereka, sehingga mereka tetap aman daripada serangan virus corona, dan mereka tetap aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kondisi yang terjadi saat ini di seluruh dunia, yaitu virus corona ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pemulihan demi pemulihan yang Tuhan kerjakan di Jepang ini. Dan kami berdoa biarlah tangan Tuhan terus bekerja, sehingga dengan secara total biarlah virus corona ini boleh ditiadakan dari dunia ini. Sehingga Indonesia, bahkan Jepang dan semua negara-negara yang dilanda oleh COVID ini boleh bebas daripada COVID ini, karena ditiadakan oleh tangan Allah sendiri. Tapi di atas semuanya biarlah rencana kekekalan Allah boleh dinyatakan bagi kami. Kami berdoa bagi gereja ini. Kami menatang akan gembala, kami menatang semua majelis, kami menatang akan semua jemaat, bahkan semua pengurus yang ada di pos pelayanan. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah kami semua menjalani semua kehidupan kami, ibadah kami, aktivitas kami di dalam kebergantungan kepada Tuhan. Dan kami semua diikat di dalam kasih Tuhan. Kami menatang semua kebutuhan dalam pelayanan yang ada. Tuhan Engkau mengerti itu. Dan Engkau boleh sungguh lagi membuka tingkap langit-Mu dan curahkanlah berkat-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga di dalamnya gereja ini boleh terus berjalan oleh karena
kecukupan daripada Tuhan sendiri. Engkau berkati semua jemaat Tuhan. Engkau boleh berkati pekerjaan mereka. Engkau berkati kehidupan mereka. Dan biarlah Roh Kudus boleh bekerja. Sehingga mereka boleh menjalankan ketaatan mereka. Yaitu menjalankan perpuluhan dan persembahan-persembahan yang lain. Demi untuk mendukung pelayanan Tuhan yang ada. Sebagai bukti kasih mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, bangkit berdiri dan bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan saya serahkan kepada Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat bertumbuh subur dalam hati kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan perpuluhan dan juga ucapan syukur, diakonia, misi. Oleh sebab itu, bagi jemaat sekalian yang berada di rumah bisa mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk jemaat yang hadir di tempat ini, mari kita kumpulkan persembahan di depan kita. Sudah disediakan kotak persembahan. Oleh karena itu, mari kita angkat sebuah pujian, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa untuk persembahan ini. Terima kasih Bapa kami yang baik.
buat kasih-Mu, buat setia-Mu kepada kami sampai saat ini. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman itu dapat menjadi terang bagi hidup kami, pintu bagi jalan kami yang tertutup. Kami tahu Tuhan, jalan-jalan kami yang tertutup akan dibukakan Tuhan, dan firman-Mu itu Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup kami. Dan saat itu Tuhan, kami sudah mempersembahkan yang terbaik dari kami. Engkau sendiri yang berkati Tuhan agar menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu, dan biarlah persembahan ini Tuhan dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau memberkati mereka lebih lagi ya Bapa, dan biarlah Tuhan mereka senantiasa Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan, mengucap syukur Tuhan, bersukacita atas pemberian berkat-Mu kepada mereka semua. Dan kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang ada di tempat ini, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap setia untuk melayani Engkau, biarlah kami Tuhan memberikan diri kami Tuhan, roh kami Tuhan untuk berkobar-kobar melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari sekretaris, oleh sebab itu kami persilahkan. Dan ya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Pada saat ini saya mewakili majelis akan menyampaikan sedikit informasi mengenai kegiatan kita selama sepekan ke depan. Untuk hari Rabu, seperti biasa kita ada persekutuan doa yang akan dilaksanakan di kediaman masing-masing, dan bahan doa akan dikirim melalui grup messenger kita. Lalu di hari Kamis, kita ada PA umum yang akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom, yang ruangnya akan disiapkan oleh sekretaris di grup messenger kita. Dan di hari Jumat ada PA Persekutuan GI3 Kobe jam 8:30 malam waktu Jepang yang akan dilaksanakan juga secara online. Dan kami rindu untuk semua jemaat untuk bisa mengikuti baik persekutuan doa kita maupun persekutuan Alkitab kita. Dan di hari Minggunya ibadah kita tetap akan dilaksanakan secara online, yang linknya akan disiapkan oleh majelis di grup gereja kita. Lalu berikutnya sehubungan dengan telah diberhentikannya state of emergency di beberapa prefektur di Jepang, majelis sudah merencanakan bahwa ibadah kita akan mulai secara normal, akan dilaksanakan di gereja kita ini. Jadi tidak akan ada streaming melalui YouTube mulai dari minggu pertama bulan Juni, berarti itu tanggal 7 Juni, bahwa kita rindu semua jemaat yang bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja kita, di Kita Hama, bisa kembali bersama-sama kita berkumpul di sini. Sehingga ibadah online kita terakhir akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei. Ya, kita patut bersyukur atas diberhentikannya state of emergency ini, dan terus kita doakan semoga tidak ada lagi extension untuk state of emergency ini di Jepang. Dan kalau ada pengumuman tambahan, seperti sudah tidak ada pengumuman tambahan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita, sembah kita kepada Tuhan atas karyanya yang begitu besar. Benar, Ia sungguh besar, Dia Allah kita yang besar, Dia Allah kita yang hidup. Mari katakan, bila kulihat bintang gemerlapan, ku tak heran akan kuasa Tuhanku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus asa.
sungguh apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penyertaan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Bila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihati Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi kita angkat pujian. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Bahwa sungguh besar kuasa Allah kita. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Sungguh besar Allahku, sungguh besar Allahku. Saya persilakan hambanya untuk menutupi dalam doa. Bapa di sorga, ketika kami selesai ibadah ini, baik kami yang ada di gedung gereja, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, bawalah kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang hidup, dengan menjadi pemberita Injil, dan biarlah dimanapun kami berada, Injil Tuhan boleh disebarkan, dan biarlah banyak orang boleh mengenal Kristus, karena kami tahu memberitakan Injil adalah hak kami, bukan merupakan kewajiban semata, tapi hak kami, karena ini kepercayaan yang Tuhan ikatkan dengan status kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tantangan apapun yang kami hadapi, ingatkan kami, kuasa Allah menyertai kami, dan kuasa Allah sanggup menyelesaikan setiap pergumulan itu, masalah itu, ketika kami tetap taat dan setia memberitakan Injil Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang kekasih, pulanglah dengan sukacita, serta terimalah berkat daripada Allah. Anugerah dan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya tinggal menyertai kita semua
mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.